Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu besar. Nikmat yang jikalau kita ingin menghitungnya, maka pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung sedetil-detilnya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Termasuk nyambung dengan tema hari ini, kita akan berbicara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat punya umur. Nah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, yang bila mana kita sering menyebut-nyebut namanya di dalam hidup kita melalui salawat, maka insya Allah hidup kita akan menjadi jauh lebih berkah, pasti jauh lebih baik, yakni junjungan Nabi Agung, Nabi Mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat semua, sahabat pecinta kajian online Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, saya Reno Anugrah Pratama ingin berbagi tentang satu hal topik yang sangat menarik sekali. Satu topik yang banyak sekali orang mengidam-idamkan punya ini. Nah, apakah itu? Yakni tentang panjang umur, panjang amal soleh. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang tidak menginginkan hidupnya kepanjang umur? Bahkan muncul di sekitar kita, di sekitar masyarakat, ada tradisi happy birthday lah, barakallahu fi umrik lah, gitu kan ya. Saking banyak orang yang menandakan kepengen umur panjang. Nah, maka dari sinilah akar yang ingin kami tarik, yang sangat penting dalam hidup kita. Oh, ternyata panjang umur tak cukup, tapi harus panjang amal soleh. Sahabat bijak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna panjang umur, panjang amal soleh? Doa ini sebetulnya pernah saya ungkapkan ke beberapa orang atau sahabat semua nih, yang mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang. Yang menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat panjang umur, selamat panjang amal soleh. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna panjang umur, panjang amal soleh? Artinya adalah bahwa kita, umur yang Allah kasih kepada kita, kita isi agar punya amal soleh yang harus lebih panjang usianya dibanding panjang umur kita. Mohon maaf, sekarang berapa sih lama orang, paling lama usia orang di sekitar kita? 63 udah banyak meninggal nih, betul nggak? Apalagi yang udah hampir 100 lebih, itu sedikit banget ya. Betul apa betul? Nah, maka disinilah yang saya kepengen bahas sebenarnya, panjang amal solehnya. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kita punya panjang amal soleh? Nah, oleh karena itu sahabat semua, kalau kita bicara tentang mati, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kita semua nggak ragu lagi, setiap manusia udah ada batas limit, dan setiap manusia pasti akan mati. Gitu kalau kita bicara tentang Quran. Maka pasti istilah panjang umur ini sebetulnya umur yang udah Allah tetapkan kepada kita, udah ter-SK-kan langsung dari Allah bahwa jatah hidup kita tuh sudah ada. Akan tetapi tabir panjang atau pendeknya itu adalah rahasia Allah. Yang bisa kita tahu adalah, maka mari isi usia yang saat ini kita miliki adalah masa yang sekarang kita jalani. Maka kita harus isi agar usia kita menjadi berkah dan panjang amal solehnya. Lalu sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, panjang amal soleh ini bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu kita akan membahas di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jikalau seseorang meninggal dunia
maka terputuslah amalnya, berhenti amalnya, nggak berlanjut lagi, kecuali 3 hal. Apakah itu? Yang pertama, sodakotin jariyah, sodako jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan. Maka sahabat yang baik, yang bijak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lalu gimana nih hubungannya dengan panjang amal soleh, panjang umur, panjang amal soleh? Disinilah kesempatan kita agar kita punya amal yang tidak putus. Disitulah makna panjang amal soleh. Artinya apa? Panjang amal soleh itu ya kita punya amal yang gak putus. Walaupun sekalipun kita sudah masuk ke dalam kubur. Mohon maaf, saat di alam kubur itu kan banyak orang yang menjerit gitu kan ya, ketakutan, bahkan ada yang kepengen dihidupkan lagi. Begitu kalau kata Qur'annya kan ya. Banyak orang kepengen, ya Allah hidupkan aku sebentar, ya Allah aku pengen sedekah, pengen ini, pengen itu. Itulah mayit di dalam kubur. Karena kenapa? Karena mungkin dia pengen amal soleh, bahkan 0 amal soleh, tak ada dia, tidak ada amal soleh. Maka orang yang tidak ada amal soleh pasti menyesal dan rugi sekali. Maka oleh karena itu, sahabat yang baik, yang bijaksana, yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih di buminya Allah, panjangkan amal soleh kita. Karena kalau mau memanjangkan umur, hanya Allah yang tahu. Tapi memanjangkan amal soleh adalah satu pilihan yang bisa kita kerjakan saat ini, saat kita masih hidup di dunia. Panjangkan amal soleh apa saja? Ingat, amal yang tak putus dari sedekah jariyah. Maka lakukan, perbanyak sedekah jariyah. Aset kita membangun masjid, sedekah kita untuk pesantren, bangunan agama kita seperti apa yang kita sumbangkan untuk Allah, buku karya-karya, buku agama segala macam yang kita donaturkan, bahkan mukena, sarung, semua sedekah jariyah kepake oleh orang. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Maka oleh karena itu jangan lupa, apalagi sahabat muslim pecinta dakwah, sampaikan dakwah kita, sampaikan ilmu kita agar orang banyak paham tentang agama ini. Ngajar ngaji, Masya Allah. Bahkan kalau di era sekarang dakwah digital, Anda buat poster dakwah, video dakwah, ditonton banyak orang, jadi ilmu. Oh, ini caranya menyembelih hewan secara syar'i. Oh, ini caranya membersihkan toilet yang bersih. Masya Allah. Dan hal-hal yang bermanfaat. Apapun yang dikaitkan tentang ibadah, tentang ada hal-hal Islamnya, maka dia jadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Nah, apalagi sahabat semua, ketika kita kepengen punya ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, maka lakukanlah sebanyak-banyaknya kesempatan berbagi. Dan satu yang saya lakukan, mudah-mudahan juga menjadi ilmu bermanfaat. Saya pun bertekad, akhirnya saya menulis buku, misalnya Menjadi Pribadi Unggul Menginspirasi, kemudian buku Indahnya Hidup Bersama Dakwah, dan tentu teman-teman yang lain pun punya mungkin karya yang lain, agar bagaimana kita bisa mampu memanjangkan amal soleh kita, insya Allah. Tentu diikuti dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, memanjangkan amal soleh, yakni dengan cara yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka oleh karena itu memang para ulama menjelaskan tak mesti anak kandung, yang penting anak soleh. Maka oleh karena itu, apalagi kalau bukan hanya sekadar anak kandung kita yang bisa mendoakan, maka perbanyaklah kita mendidik generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang cinta Quran. Tentu dimulai dari keluarga. Bagi kita semua sahabat yang baik yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah Allah titipkan anak, maka waktunya kita memanjangkan amal soleh kita dengan mendidik anak keturunan kita agar menjadi generasi yang menyembah Allah, generasi yang menolong agama Allah, generasi yang betul-betul akan melanjutkan estafet perjuangan Islam kita. Sahabat yang mulia, yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tausiah singkat tentang bagaimana kita bisa memanjangkan umur dengan memanjangkan amal soleh kita. Panjang umur, panjang amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memiliki 3 hal tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua dalam melakukan setiap niat kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rena Nugraha Pratama, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.